Perkenalkan, nama saya Mekar Indaswari dengan NIM 22095511052 dari Kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan studi kasus, yaitu mengenai topik uji sensitivitas antibiotika. Nah, dalam laporan ini juga saya akan menjelaskan mengenai secara keseluruhan praktikum yang sudah saya lakukan dan juga teman-teman sudah lakukan dari praktikum pertama hingga keempat, yaitu sampai masuk ke topik uji sensitivitas antibiotika. Baik, tanpa berlama-lama lagi, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang kasus. Ternak babi merupakan salah satu komoditi peternakan yang cukup potensial untuk dikembangkan oleh peternak-peternak di Indonesia. Dalam pengelolaan industri peternakan babi, seringkali para peternak mendapatkan masalah yang dapat menghambat produktivitas babi akibat dari infeksi berbagai penyakit yang menyerang babi. Pada kasus kali ini, seorang peternak membawa sampel berupa feses dari babi yang menderita mencret berwarna putih, di mana peternak ini ingin tahu penyebab dari infeksi tersebut dan obat apa yang tepat untuk mengobati infeksi tersebut. Penyakit yang sering terjadi pada babi yang baru lahir sampai saat disapi ditandai dengan mencret warna putih dikenal dengan kolibasilosis dan penyebabnya adalah E. coli. E. coli tergolong dalam famili Enterobacteriaceae. Untuk mendiagnosa bakteri yang tergolong dalam famili tersebut dapat dilakukan dengan diagnosa laboratorik. Gejala klinis yang khas teramati yakni mencret berwarna putih. Nah, sebelumnya diambil feses pada babi yang menderita tersebut sebagai sampel untuk dibawa ke laboratorium, kemudian dilakukan persiapan alat dan bahan di laboratorium, melakukan kultur pada media umum Na, melakukan pemeriksaan mikroskopis atau gram, melakukan isolasi bakteri pada media selektif EMBA, melakukan uji primer katalase dan oksidase, dan melakukan uji sekunder seperti TSA, infek, dan uji gula-gula. Namun berdasarkan praktikum yang telah terlaksana, hanya akan dilakukan persiapan alat dan bahan, pemeriksaan mikroskopis melalui pewarnaan gram, lakukan isolasi pada media Na dan media selektif EMBA, kemudian melakukan uji sekunder berupa uji biokimiawi TSIA, SIM, SCAMR, dan uji gula-gula glukosa. Nah, setelah dilakukan identifikasi melalui pemeriksaan mikroskopis pewarnaan gram dan isolasi bakteri dengan berbagai media, selanjutnya adalah mencari obat yang tepat melalui uji sensitivitas antibiotika. Uji kepekaan bakteri terhadap antibiotika ini merupakan uji secara in vitro bakteri sebagai agen penyebab penyakit terhadap berbagai antibiotika. Uji ini bertujuan untuk mengetahui pola kepekaan agen bakteri tersebut terhadap antibiotika yang digolongkan sensitif atau peka, intermediat, atau resisten. Hasil uji ini secara otomatis dapat menentukan antibiotika pilihan yang tepat atau efektif untuk tindakan terapi. Nah, antibiotika yang efektif tersebut digunakan untuk tindakan terapi adalah antibiotika yang tergolong kategori sensitif peka, sedangkan antibiotika yang dikategorikan resisten dihindari atau tidak digunakan. Baik, seperti yang sudah terlihat pada gambar, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat dan juga bahan yang diperlukan. Yang pertama, untuk pewarnaan gram dalam pembuatan preparat dibutuhkan objek gelas, bunsen, aquades, isolat bakteri, OC, alkohol 70%. Sementara untuk pewarnaan gram, dibutuhkan alat dan juga bahan seperti preparat, bunsen, mikroskop, aquades, kristal violet, lugol atau iodin, alkohol 95 atau 90%, dan juga zat warna safran. Baik, untuk isolasi dan identifikasi bakteri dibutuhkan alat dan juga bahan seperti inkubator, bunsen, OC, needle, reagent Kovac, reagent MR, media pertumbuhan E. coli yang telah ada, media Na, media EMBA, media TSIA, media SIM, media SCA, media MR, dan juga media glukosa. Baik, yang terakhir, uji sensitivitas antibiotika dibutuhkan alat dan juga bahan seperti isolat bakteri murni, Wheeler Hinton agar atau MHA, alkohol 70%, McFarland 0,5, Triptyque soy broth atau bouillon, paper dish, cotton swab, cawan petri, tabung Erlenmeyer, api bunsen, OC, penggaris, inkubator, timbangan digital, autoclave, magnetic heater stirrer, laminar airflow, pinset, dan juga tabung reaksi. Baik, selanjutnya adalah langkah kerja dalam pewarnaan gram. Yang pertama, untuk pembuatan preparat, sterilisasi objek gelas dengan alkohol 70%, kemudian bagi menjadi dua daerah depan dan belakang dengan menggunakan kode. Siapkan OC, kemudian sterilkan dengan menggunakan api bunsen. Pegang objek gelas yang sudah diberi kode, kemudian celupkan OC ke dalam aquades, lalu taruh satu tetes ke dalam objek gelas atau satu mata usap. Nah, dengan menggunakan OC steril, ambil bakteri E. coli dari permukaan isolat bakteri, ambil sekitar 20% dari koloni bakteri yang sudah ditanam. Kemudian letakkan pada objek gelas, lalu usap bakteri dengan aquades agar tercampur dari arah dalam keluar. Kemudian keringkan objek gelas dengan cara dianginkan dan setelah kering preparat siap digunakan. Nah, untuk langkah pewarnaan gram, yang pertama siapkan preparat yang sudah kering, lalu tetesi dengan satu tetes zat warna pertama yaitu kristal violet pada permukaan objek gelas yang berisi bakteri, kemudian ditunggu 1-2 menit. Cuci dengan air mengalir atau air kran sampai bersih dan juga kering. Nah, kemudian tetesi dengan larutan lugol atau iodin agar permukaan bakteri yang diwarnai tertutup dengan larutan pewarna. Biarkan selama 1-2 menit, kemudian cuci sisa iodin dengan air mengalir dan tunggu hingga kering.
Nah, miringkan sedikit objek gelas, kemudian sirami dengan alkohol 95 atau 90% sampai larutan bekas cucian alkohol tidak berwarna atau kurang lebih selama 30 detik, kemudian cuci dengan air mengalir. Selanjutnya tetesi dengan pewarna penutup atau safranin dan biarkan selama 1-2 menit. Kemudian cuci dengan air mengalir dan keringkan dengan cara diangin-anginkan. Baik, selanjutnya adalah isolasi dan identifikasi bakteri. Nah, metode kerja yang digunakan adalah dengan menggunakan isolat bakteri E. coli pada media Na dan EMBA yang sudah tersedia sebelumnya, kemudian mengambil sampel dari koloni bakteri pada media tersebut dan mengembangbiakannya kembali pada media Na dan EMBA yang baru. Setelah itu dilakukan uji biokimiawi dan gula-gula dengan mengambil sampel bakteri pada media Na atau EMBA yang telah ada. Nah, isolasi dan identifikasi bakteri pada media Na, langkah kerjanya yaitu siapkan isolat bakteri pada media Na yang sudah tersedia, kemudian siapkan media Na yang baru. Sterilisasi OC dengan api bunsen, kemudian dinginkan dengan menempelkannya pada area kosong media tersebut. Ambil sedikit koloni bakteri dengan OC tersebut, lalu buat goresan dengan strict dilution teknik, di mana goresan dibuat tidak terputus pada kira-kira 1/4 dari permukaan agar pada cawan Petri. Selanjutnya OC dibakar kembali dan dibiarkan dingin, kemudian dibuat goresan kedua dengan menyentuh bekas goresan akhir dari goresan pertama. Demikian seterusnya sampai goresan yang keempat. Nah, setelah terbentuk goresan, sterilisasi OC kembali dengan api bunsen. Inkubasi media pada inkubator selama 24 jam pada suhu 37 derajat untuk melihat pertumbuhan bakteri E. coli. Nah, untuk isolasi bakteri pada media EMBA, metode yang dilakukan sama dengan sebelumnya, namun media yang digunakan adalah EMBA. Kemudian uji biokimiawi pada media TSIA. Langkah kerjanya yaitu sterilisasi tabung TSIA dengan api bunsen, kemudian bakteri diambil pada media EMBA yang telah ada dengan needle steril, kemudian goreskan pada bagian selain atau miring, lalu tusuk secara tegak lurus pada bagian butt atau tegak sejauh 3/4 bagian, dan inkubasi pada inkubator selama 24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, pada media SIM juga metode yang dilakukan hampir sama seperti pada media TSIA, hanya saja pada media ini langsung ditusukkan secara tegak lurus sejauh 3/4 bagian media, kemudian setelah diinkubasi selama 24 jam, tetesi dengan reagen kompak sebanyak 3-5 tetes ke dalam media untuk melihat apakah bakteri indol positif atau tidak. Nah, pada media SCA dengan metode yang sama pada media SIM juga dilakukan pada media SCA, namun dalam media ini tidak ada penambahan reagen apapun. Kemudian pada media MR dengan metode yang sama juga dilakukan pada media MR, namun setelah diinkubasi selama 24 jam, tetesi dengan reagen MR sebanyak 3-5 tetes ke dalam media untuk melihat apakah bakteri positif MR atau tidak. Nah, kemudian untuk uji gula-gula yaitu glukosa dengan cara yang sama juga seperti media SCH juga dilakukan pada uji glukosa. Selanjutnya adalah uji sensitivitas antibiotika. Nah, untuk pembuatan media dan juga sterilisasi alat, pada saat praktikum kita tidak melakukan langkah kerja tersebut, namun di sini saya akan menjelaskannya saja. Langkah kerjanya yaitu tuangkan media MHA ke dalam tabung Erlenmeyer dan timbang media sesuai dengan takaran yang tertera pada wadah media. Kemudian tambahkan aquades, aduk dan panaskan pada magnetic heater stirrer hingga homogen dan mendidih. Sterilisasi pada autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius atau selama 15 menit bersama dengan alat-alat lainnya. Uji sensitivitas dengan metode difusi cakram, langkah kerjanya yaitu inokulasikan 3-10 koloni bakteri yang telah murni ke dalam 4 ml pembenihan cair, di mana pada praktikum ini menggunakan triptychus soy broth, kemudian inkubasikan pembenihan tersebut pada suhu 37 derajat Celcius atau selama 2-5 jam. Amati biakan tersebut dan cocokkan dengan kekeruhan Macfarlane 0,5. Apabila telah sesuai, selanjutnya ambil biakan tersebut dengan swab steril, lalu ditanam dengan cara diusapkan ke seluruh permukaan Mueller Hinton agar plate secara merata. Nah, pemupukan dengan cara yang sama dapat dilakukan 2-3 kali sampai biakan merata pada permukaan medium. Kemudian ambil kertas cakram atau paper disc yang akan diuji, tempelkan pada permukaan medium dengan jarak tempel lebih dari 2 cm dari tepi plate maupun dari paper disc yang lain. Pada umumnya, satu plate medium dapat berisi 5 paper disc. Nah, pembenihan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Amati dan ukur diameter killing zone pada masing-masing paper disc, kemudian cocokkan killing zone tersebut dengan standar yang telah ada. Catat hasil pola kepekaan masing-masing antibiotika dalam 3 kategori yaitu resisten, intermediate, dan juga peka. Baik, selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan dari praktikum 1-3, saya tidak akan jelaskan secara lengkap dan juga detail, namun saya akan jelaskan secara ringkas saja sesuai dari hasil yang didapatkan. Baik, untuk hasil dan pembahasan dari pewarnaan gram, dapat dilihat pada gambar bahwa di sana terlihat E. coli tampak berbentuk batang dan juga berwarna merah. Dan pada pewarnaan gram tersebut menunjukkan bahwa E. coli termasuk golongan bakteri gram negatif. Nah, adapun secara keseluruhan, bakteri E. coli dapat masuk ke dalam golongan bakteri gram negatif karena bakteri tersebut
memiliki dinding sel berupa lapisan tipis peptidoglikan yang diselubungi oleh lapisan tipis outer membran yang terdiri dari lipopolisakarida atau LPS, di mana daerah antara peptidoglikan dan lapisan LPS disebut dengan periplasmic space. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya sudah saya sajikan dalam gambar ini. Nah, selanjutnya adalah isolasi dan identifikasi pada media NA. Nah, adapun pada media ini, pertumbuhan E. coli dapat diamati dari tebal garis strik yang sangat tebal, di mana koloni terlihat dengan ukuran koloni yang kecil, kemudian elevasinya konveks atau bentuknya seperti tetesan air, yaitu yang cembung. Kemudian tapian koloni terlihat licin dan juga rata, dan bentuk koloni tampak sirkuler di mana bulat dan juga bertepi serta warnanya terlihat putih susu. Kemudian pada media EMBA hasil yang didapatkan hampir sama dengan media NA, hanya saja yang berbeda yaitu terletak pada warna. Pada media EMBA, E. coli terlihat berwarna metalik kehijauan yang disebabkan karena terbentuknya asam yang dihasilkan selama proses fermentasi oleh bakteri E. coli sehingga pH medium mengalami penurunan. Warna hijau metalik ini merupakan indikator bahwa bakteri E. coli dapat berfermentasikan laktosa dengan kuat. Kemudian pada media TSIH, pada hasil yang didapatkan terlihat bahwa E. coli mampu memfermentasikan glukosa, sukrosa, dan laktosa dengan terbukti terbentuknya asid SLAN dan asid BAT. Kemudian pada percobaan juga dapat dibuktikan telah terbentuknya gas sebagai bentuk hasil dari fermentasi dengan ditandai pecahnya bagian BAT, dan juga dapat dibuktikan bahwa E. coli tidak membentuk H2S dengan ditandai tidak terbentuknya endapan berwarna hitam pada bagian BAT. Nah, kemudian pada media SIM terbukti bahwa bakteri E. coli tidak menghasilkan H2S dengan tidak terbentuknya endapan berwarna hitam, menghasilkan indol dengan ditandai terbentuknya cincin berwarna merah setelah ditambahkan agen Kovac, dan terlihat pergerakan bakteri atau motilitas dengan ditandai adanya awan-awan juga keruhan atau kekaburan yang menyebar pada bagian yang ditusuk. Kemudian pada media ECH terbukti bahwa uji sitrat negatif, di mana menunjukkan bahwa bakteri E. coli tidak mampu menggunakan sitrat sebagai sumber karbon dikarenakan E. coli tidak memiliki enzim sitrat permease. Kemudian pada media MR, bakteri E. coli terbukti positif, di mana menunjukkan bahwa bakteri E. coli bersifat asam setelah ditambah dengan reagen MR dikarenakan E. coli menggunakan jalur fermentasi asam campuran sehingga hasilnya menjadi asam atau merah. Kemudian pada uji gula-gula yaitu glukosa, dari hasil yang didapatkan terlihat bahwa media berwarna kuning dan tabung Durham terlihat terangkat ke atas, di mana hal ini membuktikan bahwa terdapat gas yang dapat membuat tabung tersebut menjadi terangkat. Adanya gas tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi fermentasi glukosa, dan pada uji ini terbukti bahwa bakteri mampu memfermentasikan glukosa. Baik, untuk uji yang terakhir yaitu uji sensitivitas antibiotika. Nah, pada uji kali ini terlihat bahwa dari hasil gambar yang didapatkan, pada kode C30 atau antibiotik chloramphenicol terukur diameternya 30 mm. Kemudian pada antibiotik S10 atau streptomycin terukur 15 mm, pada antibiotik B10 atau bezitracin terukur 0 mm, dan pada antibiotik DO30 atau doxycycline terukur 19 mm. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, uji sensitivitas ini bertujuan untuk mengetahui pola kepekaan agen bakteri tersebut terhadap antibiotika yang digolongkan sensitif atau peka, intermediate, atau resisten. Nah, berdasarkan hasil pengamatan pada gambar, antibiotika pilihan yang efektif digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri E. coli sebagai penyebab kolibasilosis adalah antibiotika yang tergolong kategori sensitif atau peka, yaitu chloramphenicol, streptomycin, dan juga doxycycline. Hal ini berdasarkan atas standar killing zone antibiotika, di mana ketiganya menunjukkan kategori yang sensitif atau peka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis, didapatkan bahwa sampel bakteri yang diuji tergolong ke dalam bakteri gram negatif, yaitu berbentuk batang dan berwarna merah pada pewarnaan gram. Sedangkan melalui isolasi dan identifikasi bakteri didapatkan bahwa sampel bakteri tersebut melalui isolasi pada media umum NA dan media selektif EMBA tampak berukuran kecil dengan elevasi konveks, tepi rata, dan bentuk sirkuler. Bakteri pada media NA terlihat berwarna putih susu, dan pada media EMBA terlihat berwarna hijau metalik yang menunjukkan bakteri memfermentasikan laktosa dengan kuat. Kemudian melalui uji biokimiawi dan gula-gula, terbukti bahwa bakteri mampu memfermentasikan glukosa, sukrosa, dan laktosa dengan menunjukkan positif asid SLAN dan asid BAT pada uji TSIA, mampu memfermentasikan glukosa pada uji glukosa, terbentuk gas sebagai hasil dari fermentasi pada uji TSIA dan glukosa, tidak menghasilkan H2S pada uji TSIA dan SIM, positif indol pada uji SIM, bersifat motil pada uji SIM, tidak mampu
menggunakan sitrat sebagai sumber karbon pada uji SCA dan bersifat asam pada uji MR. Dari berbagai hasil yang didapatkan, semua hasil positif mengarah pada bakteri golongan famili Enterobacteriaceae yaitu E. coli, dan hal ini membuktikan bahwa hasil dugaan atau hipotesa sebelumnya terbukti benar bahwa mencret berwarna putih pada babi disebabkan oleh bakteri E. coli. Selanjutnya, melalui uji sensitivitas antibiotika didapatkan bahwa antibiotika pilihan yang efektif digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri E. coli sebagai penyebab kolibasilosis adalah antibiotika yang tergolong kategori sensitif atau peka, yaitu chloramphenicol, streptomycin, dan juga doxycycline. Nah, ini sekian laporan studi kasus dari praktikum 1 sampai 4 yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Jika masih ada terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan kata santi, om santi santi santi.